Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung sekali, yang dapat kita gunakan sebagai prinsip dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala dari sahabat Abu Dzarrin Jundub bin Junadah dan juga sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mereka berdua meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah amalan keburukan dengan amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan dapat menghapuskan amalan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini, hadis yang sangat mulia, merupakan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengarungi, menjalani kehidupan di dunia ini agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Yaitu yang pertama, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan at-taqwa hahuna sebanyak 3 kali. Ketakwaan itu di sini, sehingga harus sinkron antara hati dan lisan, antara hati dan amalan jawari, amalan zahir. Sehingga hendaknya kita senantiasa evaluasi, senantiasa kita perbaiki, senantiasa kita sinkronkan antara hati dan amalan zahir. Karena ketakwaan intinya itu di dalam hati. Jangan sampai kita beramal-amal kebaikan, takut kepada Allah ketika di hadapan manusia, kan tapi ketika bersendirian kita melanggar larang-larangan Allah, waliyadzubillah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bertakwalah engkau dimanapun kau berada, dimanapun. Baik itu ketika di hadapan orang maupun ketika bersendirian. Dan takwa itu yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini harus sinkron, baik di hadapan manusia maupun ketika bersendirian. Sehingga ketika di hadapan manusia kita harus sinkronkan ketakwaan yang ada di dalam hati dengan amalan zahir. Kalau kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, niscaya Allah akan menjaga kita. Bahkan Allah akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Karena itu prinsip seorang mukmin harus bertakwa kepada Allah. Ya, kita menjalankan perintah Allah itu ketakwaan, sholat, ibadah puasa, bayar zakat. Maka hendaknya kita jangan meninggalkan atau melalaikan, baik ketika bersendirian maupun di hadapan orang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan wasiat yang kedua, iringilah amalan keburukan dengan amalan kebaikan, perbanyak amal soleh. Karena amalan kebaikan itu dapat menghapuskan amalan keburukan. Hal ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan dapat menghapuskan amalan-amalan keburukan. Sehingga kita dimotivasi oleh Nabi SAW untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amalan soleh. Akan tapi perlu diingat bahwasanya amalan-amalan kebaikan ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka wajib dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha.
Sedangkan taubat nasuha sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua yaitu bab taubat, itu harus terpenuhi 3 syarat ya agar taubatnya diterima oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu meninggalkan dosa yang kita bertobat darinya. Yang kedua yaitu menyesali dengan penuh penyesalan dosa yang kita bertobat darinya. Yang ketiga yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan ini hukumnya wajib, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Harus bersegera. Karena kalau ditunda-tunda memudahkan setan untuk menggiring kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Sehingga yang rugi kita. Dan ini dikhawatirkan akan mengantarkan seorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah, yaitu menunda-nunda tobat. Nah, ini hendaknya kita ikhwatillah azanillahu wa yakum, yaitu senantiasa memperbanyak amal. Ya, selain kita segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah SWT, juga memperbanyak amal. Karena terkadang kita berbuat kesalahan atau berbuat dosa itu nggak sadar. Ya, oleh karena itu perbanyaklah amal. Kemudian yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini juga mengandung makna apa? Jangan berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang qudsi, "Inni haramtu dzulma." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya. Sehingga kita tanamkan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia agar kita tidak menzalimi orang lain. Tidak mencaci maki, tidak menjatuhkan kehormatan seorang muslim, tidak menjelek-jelekan, tidak berghibah, tidak melakukan namimah, dan kedoliman-kedoliman yang lainnya. Hendaknya berakhlak yang mulia. Karena terkadang kebanyakan kita banyak melakukan amal soleh, akan tapi terjegal pahala yang kita kumpulkan, terhapus pahala yang kita kumpulkan, yaitu dengan berbuat zalim kepada orang lain. Ya, maka hendaknya kita berusaha menanamkan akhlak yang mulia terhadap orang lain dan tanamkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu juga kita tanamkan sehingga kita berusaha untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat baik, mendoakan kebaikan. Ya, ketika kita ada kesalahpahaman segera minta maaf. Ya, dan juga ingat dengan kaidah al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan seorang. Maka sebelum kita melakukan pada saudara kita, maka kita ingatkan diri kita bahwasanya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai pedoman agar kita tidak mendolimi orang lain. Ya, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, itu terkadang memang terjadi ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan ini jangan sampai mengantarkan kita berbuat zalim kepada orang lain, karena kita sendiri yang rugi. Ya, kita sendiri yang akan merugi. Ya, apapun itu, ketika terjadi ketidakcocokan, karena nggak bisa dipaksa antara satu dengan yang lainnya harus cocok, enggak. Kadang dengan si A cocok, dengan si B tidak cocok. Akan tapi ketidakcocokan ini jangan dijadikan kita alasan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Tahan lisan kita, tahan tangan kita, tahan tulisan kita di media sosial untuk tidak menyakiti orang lain, tidak mencela orang lain. Akan tapi berakhlak mulia. Akhlak mulia inilah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus seolah-olah hanya ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan pentingnya, padahal kita tahu dakwah Nabi SAW tidak hanya akhlak yang mulia, dakwah tauhid, dakwah yang paling utama, mendakwakan ibadah kepada Allah SWT. Nah, ini menunjukkan akhlak mulia juga penting. Ya, makanya hendaknya kita belajar ya untuk memiliki akhlak yang mulia, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar bala yang mulia kepada orang lain, tidak hanya orang lain, akan tapi dengan keluarga kita, keluarga kecil kita. Ya, sehingga kita memiliki akhlak yang mulia.
tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ayat 3 wasiat inilah yang hendaknya kita tanamkan, yang hendaknya kita amalkan, sehingga kita akan selamat. Selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Yaitu ketakwaan, kemudian memperbanyak amal soleh. Yang kemudian yang ketiga, berakhlak yang mulia, tidak berbuat zalim, termasuk di dalamnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, wasiat yang mulia dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat, bisa dijadikan prinsip, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya muhibbis sa'ilin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.